wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan selalu dan senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Wa in ta'udzu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita mau hitung enggak akan ada hitungannya. Dan Allah juga tegaskan wa qalilun min ibadiyas syakur. Ternyata hamba Allah yang bersyukur itu juga cuma sedikit. Oleh karena itu maka sudah sepantasnya dan selayaknya kita berusaha menjadi yang sedikit, karena hamba yang bersyukur itu tentu lebih baik daripada hamba yang kufur. Dan di antara sekian banyak nikmat, maka nikmat yang harus selalu senantiasa kita syukuri adalah nikmat iman kita, nikmat Islam kita. Dan cara mensyukurinya adalah al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun, yazidu bita'ah wa yanqusu bil maksiyah. Bisa naik karena ketaatan dan turun karena kemaksiatan. Maka tentu cara meningkatkannya adalah, atau menjaga iman itu adalah kita tingkatkan dengan ibadah, dengan majelis ilmu. Dan di antara sarana yang paling efektif yang saya secara pribadi niteni itu di majelis ilmu. Karena dengan majelis ilmu maka ketidaktahuan kita, dan bahasannya kebodohan kita itu jadi terangkat dan kita akhirnya jadi tahu. Dan dengan tahu akhirnya timbul cinta. Dan ketika cinta muncul loyal. Nah, loyal inilah yang kemudian akan menjadikan sebab kita istiqomah sampai meninggal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema pembahasan kita yang terakhir yaitu syirik dalam niat, dan kita sampai di perumpamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tentang dunia, ya, baik disifatkan atau disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW atau oleh Allah sendiri dalam firman-firmannya di Quran, yaitu seperti air setetes dan lautan, lebih jelek dari bangkai anak kambing yang cacat, tidak lebih berharga daripada satu sayap seekor nyamuk, seperti makanan yang dikonsumsi kemudian menjadi kotoran, seperti pertanian yang tadinya subur kemudian dijadikan kering, kemudian hanya sebuah tipuan mata, tempat perantauan, hanya sebuah tempat berteduh, penjara bagi orang-orang yang beriman, seperti bunga yang dipetik kemudian layu, seperti sawah yang sudah dipanen yang tentu tanamannya sudah enggak ada, dan seperti kebun-kebun yang kering ketika kurang air. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada minggu yang lalu saya sudah sebutkan atau jelaskan atau sampaikan tentang kisah 3 manusia yang punya amal yang luar biasa, tapi qadarullah amal itu tidak mengantarkan ke dalam surga. Yang pertama orang yang berjihad. Yang dalam berjihad dia sebenarnya ya mati syahid jane gitu loh. Tapi kemudian ketika Allah tunjukkan nikmat dia bisa berjihad, kenapa kamu dulu tak kasih nikmat ini, kamu buat apa? Kata dia, saya gunakan untuk berjihad membela agamamu. Kata Allah, kadzabta. Kamu melakukan itu hanya pengen disebut sebagai pahlawan, faqad qila, dan kamu memang sudah disebut seperti itu, seperti pengarep-arepmu. Maka kemudian Pak Umi Robihi diperintahkan kepada para malaikat untuk menyeretnya, fa'ulqiya ilan nar, dan dilemparkan ke dalam api neraka. Dan kemudian golongan yang kedua, ini yang saya takut, yaitu orang yang kemudian pandai berdakwah, ilmunya banyak, termasuk bacaan Qur'annya baik gitu kan. Dan kemudian ditampakkan nikmat itu, loh kamu dulu belajar agama dengan berbagai macam guru, tempat, ma'had, kampus, universitas, dosen, syekh kalau perlu gitu kan. Maka apa yang kamu perbuat dengan nikmat itu? Kata orang itu, saya gunakan untuk berdakwah di jalanmu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kamu dusta. Kamu melakukan itu hanya agar ayukola alimun, agar kamu disebut orang alim, agar disebut syekh, disebut ustaz, kiai, gus, dan sak piturute. Begitu pula dia juga ternyata mampu untuk membaca Quran dengan baik, mulazamah gitu kan. Sampai di Tawangmangu, nggak tahu saya cerita di sini apa enggak. Saya ketemu sama orang dari Cesnya gitu kan. Saya tanya, kamu dari mana? Cesnya gitu. Kamu kok kesini kenapa? Oh, saya belajar qiraah. Wah, belajar qiraah di mana? Di satu ma'had, dia nyebut ma'hadnya. Sama siapa? Sama Syekh Fulan. Loh, Syekhnya di situ kah? Iya. Berapa lama? Setahun. Jauh-jauh dari Cesnya terbang menuju Indonesia untuk belajar qiraah karena mengikuti Syekhnya. Nah, kita menampakkanlah nikmat orang yang pandai baca Quran ini gitu kan. Ini bukan orang itu, maksudnya di hadis itu gitu kan. Dinampakkanlah gitu.
Kemudian ditanya, kamu ingat gak nikmat ini? Kamu pernah belajar, pernah berguru gitu. Oh iya itu saya. Lalu kemudian apa yang kamu lakukan dengan itu? Kata yang bersangkutan, oh saya gunakan untuk menyampaikan firman Allah kepada manusia, untuk agar orang itu bisa paham tentang Quran dan seterusnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, kamu lakukan semua itu liyuqala, agar kamu bisa dipanggil seorang qori'un, seorang qori'. Jadi ini yang kedua, ini musibah buat para ulama ketika mereka tidak ikhlas dalam berdakwah atau dalam menyampaikan ilmu. Kalau yang pertama tadi musibah buat orang-orang yang membela agama. Kalau kemudian ada kepentingan dunia yang terlibat di situ. Oke. Maka yang ketiga, ya, ini khusus buat orang-orang kaya. Maka yang ketiga dihadirkan dan kemudian dinampakkan nikmatnya, loh kamu dulu dagang lancar, usaha lancar, semua lancar, duit lancar. Ya. Maka benar gini kamu, ya itu saya. Dan apa yang kamu perbuat dengan itu? Kata orang itu, semua kesempatan untuk infak saya ikut, saya serta. Setiap kotak infak tak cemplungi, nggak tak tinggalkan kosong. Semua proposal tak kasih gitu kan, semua permintaan tak beri. Nah, maka kata Allah, kadzabta, dusta. Kamu melakukan itu semua agar ayyuqala jawadun, agar disebut sebagai orang yang dermawan. Maka fakot kila, dan memang pengarap-pengarapmu itu, dan kamu benar-benar dipanggil itu orang paling dermawan se-Solo, orang paling dermawan se-Sumber, orang paling dermawan se-Indonesia dan seterusnya. Maka kamu pun dicemplungkan ke neraka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim tidak boleh tertipu dengan dunia. Dunia tadi tempat perantauan, tempat berteduh, hanya persinggahan gitu kan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat At-Taubah ayat 55, "Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum." Dan janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Artinya, ketika misal kita dengan iman kita ini kok enggak dikasih dunia, ya senenge mau saenenge gitu. Maka enggak usah kemudian kita kagum dengan dunianya orang-orang di luar sana, apalagi orang-orang kafir. Baratnya nek mereka 9 naga, kita 9 cacing wis ben gitu kan. Ora usah kemudian banding-banding ke. Nah, makanya Nabi mengingatkan unduru ila man huwa asfala minkum. Lihat ke bawah kalau urusan dunia. Wala tanduru ila man huwa fawqakum, jangan lihat ke atas. Allah tazharu nikmatallahi alaikum, agar kita enggak meremehkan nikmat Allah kepada diri kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuridullahu liyu'adzibahum fiha." Dan memang orang-orang itu dikasih itu, Pak. Dikasih semua yang mereka buat, mereka yang mereka inginkan. Dan atas kebaikan mereka, tentu mereka kan ada yang baik toh, bikin yayasan, bikin sekolahan gitu toh. Saya pernah kumpul sama beberapa kepala dinas itu, mau pensiun, saya tanya, nanti pensiun kegiatannya apa Pak? Saya ngelola yayasan, tak pikir yayasan Islam. Saya terus cerita yayasan Islam macam-macam gitu kan. Terus saya bilang, yayasannya di mana Pak? Itu loh di Karanganyar sebelah sini. Itu ngurus siapa? SD Kristen. Wah, Kristen salah gitu. Makanya kalau ngapunten nggih, saya kalau ngobrol sama piai-piai yang enggak ada jenggotnya gitu, kadang itu saya salah gitu. Kadang ngapunten. Ya, untungnya dan mriki ra jenggoten tapi yang peci gitu. Nah, ten kantor kan longko piai pecinan. Nah, di sini dikatakan memang tak kasih itu. Mereka buat baik, mereka buat sosial ini itu tak kasih itu. Tujuannya apa? Liu adibahum biha fil hayatid dunya, agar untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia, watarhaqo anfusuhum wahum kafirun, dan kelak mati dalam keadaan kafir. Jadi di sini disebutkan bahwasanya orang yang tidak beriman walaupun hidup bergelimang harta, itu hakikatnya enggak ada ketenangan. Ini Allah sudah sebutkan. Bahasanya tak siksa mereka di kehidupan dunia, enggak tenang. Makanya jenengan akan lihat ketika mereka tiba-tiba jatuh pada satu titik, mungkin bisnisnya bangkrut atau mungkin tiba-tiba tersingkap konspirasinya, itu cara paling gampang mereka untuk lari dari semua itu bunuh diri. Nah, delala kayak orang Islam lagi melu-melu gitu. Cah cilik-cilik cah Islam melu-melu gitu. Nauzubillah. Sebenarnya itu prinsip orang-orang kafir. Dan lihat orang-orang Jepang, orang-orang Korea gitu kan. Bahkan sejak masih kecil gitu kan, nggak lulus ujian nasional langsung ke hutan tertentu gantung diri dan seterusnya. Maka itu sebenarnya mereka itu seperti itu. Jadi kata uripe dan luar biasa Pak. Saya kalau bandingkan pas saya ke Jepang itu, aki buta itu orang itu udah
lari kenceng, dalam artian jalannya itu kayak Melayu gitu. Nah di Solo kan jalannya santai, kelemar gitu kan. Nah alon-alon waton ratekan gitu. Waton cepet ya. Nah niku wah mereka sumpah kereta umpel-umpelan gitu kan. Ya bener tertib iya, tapi semua itu mengejar dunia. Nanti di akhir pekan hari Sabtu gitu, malam Minggu gitu kan, udah kafe-kafe masuk, terus restoran-restoran, kemudian bahkan ngapunten tempat-tempat orang jual diri itu formal Pak, ada warung-warungnya gitu, ada tarife ngobrol tok piro, malah ngajari gitu. Dan mereka menumpahkan semua nafsunya di situ gitu kan, dari hasil perjuangan seminggu itu. Dan sebagian orang mengatakan misal ditarget sebagai marketing setahun 5 miliar, kok tahun ke 10 atau bulan ke 10 atau bulan ke 8 sudah tercapai. Itu sisa bulannya itu dia buat jalan-jalan keliling dunia. Menikmati dunia benar-benar sedemikian rupa. Ya itulah, maka kita enggak seperti itu gitu. Dan begitu entek ya golek meneh, ngono meneh gitu kan. Dan begitu mumet ada masalah, bunuh diri gitu. Makanya di sini dikatakan bahwasanya ya innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Jadi diadabnya itu sejak di dunia. Dan nanti watazhaqu anfusuhum wa hum kafirun, dan kelak mereka mati dalam keadaan kafir. Dan ketika sudah kafir, maka adabnya ini lebih mengerikan lagi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada Quran surat Thaha 131 Allah katakan lagi wala tamuddanna ainaka ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya litaftinahum fi. Dan janganlah engkau tunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka, dari orang-orang kafir. Sebagai di sini dikatakan zahratal hayatid dunya, sebagai kembangnya dunya. Jadi memang benar-benar dikei kembang, sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan, yang harum gitu. Tujuannya apa? Litaftinahum fi, agar mereka diuji dengan semua itu, agar mereka terfitnah dengan dunia, agar mereka tidak kembali lagi ke jalan yang benar. Dan ini yang disebut atau kita kenal dengan istidraj. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Adapun karunia Rabbmu itu lebih baik dan lebih kekal. Artinya ketika kita kemudian tetap istiqomah di masjid, istiqomah majelis ilmu, istiqomah sholat bareng kaum muslimin, warqaum ar-raqiin, bersahabat berkeluarga dengan kaum muslimin, maka ketika itu kita pegang, hakikatnya di sini dikatakan itu karunia Allah yang lebih baik, dan nanti pahalanya, balasannya itu lebih kekal. Kok neng donya yo dikei, alhamdulillah. Makanya kalau jenengan masih ingat yang namanya pengarang kitab Bulughul Maram, siapa? Mas Yahya? Ali, siapa? Ini bandar? Bukan Bulughul Maram. Atau pengarang Fathul Bari, siapa? Ibnu Hajar al Asqalani. Ketika beliau jadi qadhi, naik kereta kuda dengan pakaian yang indah luar biasa, dicegat sama seorang Yahudi yang miskin, randuwe, kere, cegat. Syekh, bukankah nabimu mengatakan nek dunia ini penjara orang beriman dan surga buat orang kafir? Lah aku kafir kok malah kaya ning penjara, sampean malah kaya ning surga. Piye kualik gitu. Maka kata Ibnu Hajar al Asqalani, tak kayak ngerti yo. Aku mbok sawang iki penak. Maka tak pastikan engko aku nek mlebu surga luwih kepenak gitu. Dan kamu hari ini rekoso, maka tak pastikan kamu nanti ning neraka tambah rekoso. Itu rumusnya wong beriman. Artinya bukan berarti enggak boleh orang Islam itu kaya, boleh. Mung tetap harus dicek, dipastikan kekayaannya sumbernya dari mana. Makanya Nabi mengatakan kullu lahmin nabadha min suhtin fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih utama untuk memakan daging itu, menjilat daging itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW pernah bersabda kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, amma tardo antakuna lahumud dunya walanal akhirah. Jadi kisahnya Nabi itu sedang tiduran siang, kemudian begitu bangun enten apa capek kloso niku lho, yang kalau dulu itu dianyam dari daun kurma. Maka Umar bin Khattab sedih.
kok jenengan sebagai orang yang paling utama ya cara saat ini mungkin wis presiden gitu kan. Bahkan orang mau presiden satu negara tapi presiden kaum muslimin gitu, pemimpinnya kaum muslimin, termasuk yang dicontoh kaum muslimin, suri tauladannya kaum muslimin. Bahkan kalau pengen apapun jane yo semua orang kok jenengan kados ngeten. Silai prihatin dengan keadaannya yang cuma tidur di atas tikar. Kata Nabi SAW, amma tardo antakuna lahumud dunya walana al-akhirah. Tidakkah engkau ridho wahai Umar bin Khattab bahwasanya untuk mereka itu orang kafir dunia ini, sementara bagi kita nanti akhirat. Dan benar-benar akhirat sama dunia, kalau panjenengan masih ingat yang tadi saya singgung, dibandingkan itu kayak bangkai anak kambing yang telinganya cacat. Para sahabat kon bayar sak dirham enggak mau, bahkan kemudian dikasih gratis yo enggak mau. Bahkan Nabi juga mengibaratkan itu kayak makanan yang kita makan, kemudian ditunggu besok itu kita buang. Dan hampir semua kita nggak pernah mempertanyakan kemana perjalanan buangan kita itu gitu kan. Ini menunjukkan bahwasanya itu benar-benar sampah gitu loh. Nah ini yang harus kita pahami bahwasanya ketika kita sudah berjuang untuk dunia ini dalam artian mencari dunia, kok nggak dikasih, nah mungkin itu yang terbaik buat kita. Karena bisa jadi kalau kemudian dikasih, jenengan donga njal 100 miliar terus dikei iso wae sesuk wegah nang masjid gitu kan. Makanya tadi dikatakan pemberian Allah itu lebih baik. Hidayah itu lebih baik. Makanya Nabi di sini mengatakan, apa kamu enggak ridho nek dunia iki nggo wong kafir wae lah, kita ning akhirat wae gitu. Dan nanti kalau kita menyelesaikan pembahasan Al-Kabair ini, kalau kita masuk ke tentang alam-alam akhirat, wah luar biasa. Luar biasa, panjenengan mungkin akan banyak bersyukur atas apa yang kemudian hari ini kita dapatkan dari sisi hidayah. Kemudian beliau SAW juga bersabda kepada Umar bin Khattab, "Au fi syakin anta ya Ibnu Khattab." Apa kowe ragu karo perjalanan hidup kita ini? Sama keyakinan kita ini. Apa kamu ragu? Ulaika qaumun ujilat lahum thayyibatuhum fil hayatid dunya. Lungono kae wong kafir-kafir kae. Itu adalah mereka kaum yang kemudian Allah segerakan kebaikan mereka di dunia. Nanti di dalam Al-Quran dikatakan wa ma lahum min khalaq. Di akhirat mereka enggak dapat apa-apa. Enggak dapat apa-apa. Makanya ketika dikatakan Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman itu 1% kasih sayang Allah untuk semua manusia di muka bumi ini. Yang kafirnya, yang Islamnya. Semua binatang juga, dari mulai yang kaki 2, kaki 4, kaki 3. Enten mboten binatang kaki 3. Ya kaki 4 sing cacat niku kaki 3. Binatang sing mabur, sing melata, sing randhe sikil, semua dikasih. Bahkan binatang-binatang yang enggak kelihatan, zooplankton lan sak piturute, yang di air, yang di laut, yang di air, yang di darat, semua dikasih. Nah, tapi yang 99 itu disimpan, ngenteni jenengan gitu loh. Maka kalau kondisinya kayak gitu, tentu orang yang cerdas itu lebih memilih 99. Makanya kalau kita masih ingat mungkin dulu gitu kan, kita pernah minta sesuatu sama orang tua kita, ning delala orang tua kita ki yo ora sugih gitu kan. Terus kemudian disemayani sok ben wele enek duit. Padahal sebenarnya enten. Tapi apa yang kemudian beliau lakukan dengan duit yang beliau punya ini ternyata disimpan mungkin buat bayar SPP, mungkin buat daftar ulang masuk kuliah kan ngoten loh. Nah ini loh orang tua yang cerdas dan inilah anak yang cerdas, yang mengerti mana yang kepentingan lebih baik daripada yang tidak itu. Artinya kalau kemudian cuma minta buat beli mainan atau beli apa gitu kan, yang kemudian nanti malah reso sekolah gitu kan, maka ya ini orang tua nggak cerdas, anak nggak cerdas. Tapi begitu anaknya nggih pun gitu kan, wong tuane juga kemudian istiqomah, duitnya nggak digo macam-macam, bener-bener nanti buat bayar sekolah, bayar kuliah gitu. Akhirnya anaknya menjadi orang-orang tertentu gitu kan. Maka itulah orang-orang tua yang cerdas dan anak-anak yang cerdas. Maka hamba yang cerdas adalah dia yang ngerti. Ketika ditanya kepada Nabi SAW, ayyul mu'minina aqyas, orang beriman mana yang cerdas? Kata Nabi SAW, aksaruhum lil mauti dzikron, yaitu orang beriman yang dia itu ngerti, banyak mengingat mati. Kalau dia pasti mati, pasti mati. Mati itu sebuah kepastian gitu kan. Makanya nek wali kotane kok pasti apa bukan ya, saya nggak tahu gitu kan. Tapi kalau mati nanti kita mati apa enggak, ya pasti jawabannya gitu. Tapi apakah cuma mengingat toh? Kata Nabi SAW, lima ba'dahu istidak dan setelahnya dia pun bersiap-siap. Nanti ada orang tua ngerti, punya takut dilengkap cedai mati. Ini ngomong ngoten karo mendem gitu kan. Apa gunanya gitu kan? Dia paham kalau umurnya sebentar, tapi kemudian tidak sholat, apa manfaatnya gitu kan?
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengingatkan melalui nabinya SAW, beliau bersabda, idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwal istidraj. Kalau kamu melihat ada manusia yang merupakan sakjane yo hamba Allah, jadi hamba Allah itu manusia semuanya, tapi kemudian ada hamba Allah yang beriman dan hamba Allah yang kafir gitu kan. Maka ketika dibahasakan di sini, kalau kamu melihat ada seorang hamba Allah, artinya semua manusia jenis tertentu, kok kemudian dikasih dunia ala ma'asi, dan dia di atas maksiatnya, main dino-dino main yang menang gitu kan. Sampai di suatu video itu ada bapak-bapak udah tua itu ditangkap polisi gara-gara judi. Jawabannya dia gini, Pak polisi, aku nek mbok cekel gara-gara judi, apa mergo remi, apa mergo kartu, apa mergo slot, terus anak bojoku mangan apa, wong mereka tak pakani kuwi gitu kan. Artinya dia merasa bahwasanya dengan main judi dia bisa memberikan nafkah, berarti dia menang gitu loh. Maka kata Nabi SAW, kok kamu lihat ada orang yang di atas maksiat kemudian dia mendapatkan dunia, maka fa innama huwa istidraj. Itu yang namanya istidraj, dielu-elu, dijarkan sak-saknya sama Allah biar kemudian dia enggak balik ke jalan yang benar. Tapi sebaliknya kok panjenengan lihat ada seorang hamba yang anggar adzan ning masjid, kemudian anggar enek kesempatan infak yo infak, kemudian kalau haji yo mangkat, umroh mangkat, segala macam kebaikan dia terlibat. Orang ketok lek bisnis gitu, tapi tiba-tiba datang anak buahnya ngeteri duit segepok dan seterusnya, maka itu adalah nikmat. Nah, maka biar kemudian dunia yang jenengan pegang itu disebut nikmat bukan istidraj, pastikan kita semua berada di jalan takwa. Oh itu, jadi masjid itu benar masjid takwa, orangnya harus menjadi mutakin gitu kan. Sehingga ketika orangnya menjadi mutakin dan melazimi masjidnya yang namanya takwa, harapannya semua nikmat yang panjenengan terima itu disebut nikmat bukan istidraj. Tapi nek kemudian dikai dunia kok ora tahu sapa masjid, hati-hati ya, istidraj. Jadi bentuknya sama, mungkin ya podo-podo duit, mungkin ya podo-podo sawah, mungkin ya podo-podo mobil, podo-podo omah gitu kan. Tapi kok ada hamba yang dikasih itu kok jek sapa masjid, itu namanya nikmat. Tapi ada orang yang dikasih itu ning megah sapa ke masjid, megah amor dengan kaum muslimin, megah salat bahkan, maka hakul yakin kata Nabi SAW, innama huwa istidraj, itulah istidraj. Dan Nabi Allah mengatakan sanastadriju min haitsu la ya'lamun, dan benar-benar tak kasih istidraj sampai mereka itu enggak ngerasa. Jadi nek misal dikei det 100 juta gitu kan, kok jek sok-sok kelingan pengen napa berbuat kembali ke ajaran yang benar, padahal orang ini sombong dan seterusnya, riak dan seterusnya. Biasanya asasnya kayak gitu, bukan keikhlasan. Maka Allah tambahkan terus. Wah, ini kok dikei 1 miliar terus mulai jadi wong-wong munafik gitu, tambahi terus biar meningkat jadi orang-orang zindik gitu terus. Makanya jenengan akan melihat bagaimana yang tadi saya bilang 9 naga itu koyo-koyo pengen ditelan itu dunia gitu. Ya, 9 naga. Kalau di luar nggak tahu namanya apa. Maka yang harus kita pahami adalah jangan sampai kita kemudian kepingin tok itu. Bahkan sebagian orang kemudian merelakan akidahnya ditukar hanya dengan Indomie, Supermie, telur itu. Naudzubillah nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sallallahu membacakan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-An'am ayat 44, falamma nasu ma dzukiru, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah kami berikan. Berarti enek gempa bumi yo ora gagas, enek tsunami yo ora ngefek, angin puting beliung yo ora roh, udan berhari-hari, berbulan-bulan, banjir, longsor juga pengaruh. Karena dia merasa rumahnya bisa menyelamatkannya, istanahnya bisa menjaganya. Bahkan sebagian orang kaya nih nggawe napa bunker gitu kan. Bahkan saat ini sedang diprogram untuk ke luar angkasa. Sudah ada 3 atau 4 orang yang ke sana. Atau enek daftar bayar pirang puluh atau pirang belas miliar itu satu orang. Maka Allah katakan ketika peringatan itu sudah tidak berguna buat mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Benar-benar tak buka kabeh sisan gitu. Dia pengen emas yo nyong, kowe nduduk enek emas. Pengen minyak, negerimu yo enek minyake.
pengen apapun semua dibiak sekalian gitu kan. Kemudian hatta idza farihu bima utu, ketika mereka sudah benar-benar berbangga dengan apa yang mereka punya, apakah teknologinya, apakah tentaranya, alutsistanya, ekonominya gitu kan. Kemudian kata Allah, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun, maka kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, tak hilangkan tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Nah, punten nek panjenengan masih ingat likuifaksi itu kan, satu kampung yang dari mulai pagi sampai pagi lagi judi tok isine dulu. Maka begitu kemudian Allah tenggelamkan blek gitu. Orang-orang sekitar mau domblong gitu kan, bingung gitu kan. Dan ketika Allah yang berbuat, nggak ada yang bisa menyelamatkan. Sampai hari ini kan nggak digali, dibiarkan aja. Terus ten pun niku dan dieng niku enten namine dusun Legateng. Niku nggih ngoten, di atas sebuah bukit subur, tanduri napa-napa tumbuh berbuah makmur, nek bar panen bar didol wis cokean, nyewa ledek, mendem, sampai akhirnya Allah kasih hujan 2 hari atau 3 hari, 3 malam nggak berhenti. Dan pada tahun itu 1950-an itu gelap, belum ada listrik daerah situ. Hujan yang deras itu kemudian diiringi bledek yang kencang, duer gitu kan. Begitu pagi, Pak, 2 bukit itu, bukit sing sini ini tugel. Ini yang namanya bukit pengamun-amun, tugel del. Iku kudune nek tugel itu melorot ke bawah, lagi munggah. Ini enggak mabur, pluk gitu. Makanya jangan nek mriko niki ditancepi tok karo napa niku, kayak monumen itu atau tiang semen itu terkubur di sini sekian kakak. Jadi kalau kita mau ngomongkan ayat ini, ora usah adoh-adoh. Nah, kalau memang mau yang jauh, kaum Nabi Lut, bagaimana kemudian bumi itu diangkat setelah dihujani, diangkat blok terus dihujani meneh, sampai hari ini tanah itu gosong, Pak, dan nggak bisa ditanami apa-apa. Belum ada cairan kimia apapun yang bisa balik ke kesuburannya. Ya ora enek wong tinggal lagi le, karena bener-bener keras kayak nopo aspal yang nggak dilus itu loh, merongkal gitu. Dan itu wah mengerikan. Maka belum lagi kemudian Petra yang hari ini jadi tempat wisata, itu gunung batu. Saya lupa pakai itu kaumnya Nabi Solih atau kaumnya Nabi Sinten, itu dibolongi, orang tinggal di dalamnya. Sampai nek kita mikir di Gunung Watu banyune kok ngendi, mereka sudah menyiapkan sistem pengairan yang luar biasa. Jadi ketika hujan itu menimpa gunung itu, hujan air itu masuk ke situ terus ada reservoirnya gede. Itu cukup buat bertahun-tahun hidup. Dan mereka tinggal di situ seolah-olah wah digdoyo perkosa. Begitu didakwai oleh seorang nabi, mereka serang gagas, serap peduli, kowe sapa gitu. Nah, maka kemudian Allah kirimkan angin, mau didamu tok oleh angin, mati semua, mekingking garing gitu kan. Maka hal-hal seperti ini sudah terlalu banyak bukti. Makanya nanti dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dikisahkan bagaimana ada sejumlah pasukan yang berbaris panjang menuju Ka'bah untuk meruntuhkan Ka'bah. Di tengahnya bersamaan itu ada saudara-saudara yang mau dagang. Tapi Allah kemudian mengadab mereka dan tenggelam semua sak saudara-saudara itu tadi, sak pedagang-pedagang itu tadi. Ibu Aisyah ketika diceritakan ini bertanya terus nasibnya mereka gimana, yang saudara-saudara ini kan nggak niat pengen menyerang Ka'bah. Kata Nabi SAW, mereka akan dibangkitkan sesuai niatnya dalam bab niat di Riyadhus Shalihin. Artinya kalau ngapunten, kalau misal ada jelas-jelas iku wong mendem, wong main, wong dangdutan aneh-aneh niko, ya ora usah cedak-cedak gitu. Karena nek nganti mengko duer gitu kan, bledek gitu kan. Ya nek misal pas ten niku memang niat jenengan ada dakwah, nek memang pengen nonton, tapi itu itu loh. Jadi ini pelajaran banget buat kita bahwasanya benar-benar akhir hidup kita itu menentukan. Makanya kalau kita lihat komunitas seperti itu ora usah nyedak. Sudah benar yang tadi, masjid jenenge takwa. Wong ketika nikmat Gusti Allah piye masjid dimakmurke, masuk ke masjid takwa itu jadilah orang-orang mutakin, istiqomah di situ sudah. Dan enggak minta untuk sepanjang hari 24 jam mboten, wayah salat, wayah majelis ilmu, udah itu aja. Sampai mati ya paling ya enggak suwe to, Pak. 60 sampai 70 kata Nabi. Dan sedikit yang lewat dari situ. Dan tinggal di absen loh, tekok kancane. Umurmu piro gitu. Ketoke dhisik kowe. Kemudian Allah sudah ingatkan agar manusia tidak tertipu dengan dunia pada Quran surat Fatir ayat 5, maaf.
Allah berfirman, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haq. Wahai manusia, janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan pernah kamu tertipu dengan urusan dunia ini. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan janganlah setan yang pandai menipu itu memperdaya kamu tentang dunia. Iki lho enak, ngene lho, kan tau mendem iki to. Biyen kan mendem iki wis tobat, coba sing iki. Kowe biyen pernah ngrasake sing iki to, coba sing iki kan urung, walaupun kowe sing tobat kae wis ora apa-apa, wis tau ganti iki terus. Enggak berhenti. Maka hati-hati, dan Allah mengingatkan jangan pernah sampai tertipu tentang dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tidak gumunan terhadap keadaan orang-orang kafir di dunia. Allah mengatakan la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru bil bilad. Janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Mereka punya akses kemana-mana. Arep mlebu DPR wis kono gitu. Arep mlebu apa wae kono, arep proyek apa wae kono, dalane terbuka luas gitu. Arep garap IKN wis kono gitu kan. Nah, sing garap kan iku to 9 uget-uget niku to. Nah, mata Allah mengatakan mata qalil summa ma'wahu jahannam. Itu semua yang kamu lihat itu sebenarnya cuman kenikmatan yang sedikit sementara. Dan dipastikan kalau mereka enggak kembali ke jalan yang benar, tempat pulangnya itu neraka jahanam, wa bi'sal mihad, dan itu adalah tempat yang paling buruk. Makanya saya ada kajian khusus itu membahas tentang neraka, Pak. Itu wah ngeri. Jadi di satu masjid itu ada kajian khusus tentang surga, kajian khusus tentang neraka, gitu kan. Dan begitu tentang dosa, dan tentang akidah, tauhid dan seterusnya. Maka ketika kita rangkai semua itu dalam sebuah cerita, maka yang ada itu mau bersyukur, Pak. Saya itu duwe duit ya syukur, ra duwe duit ya alhamdulillah, ala kulli hal ya tetap bersyukur. Duwe bojo bersyukur, ra duwe ya bersyukur, bojone loro saya meneh ya tambah syukur. Maka Allah pastikan kalau orang kafir itu pasti tertipu. Allah berfirman, wala yahsabanna alladziina kafaru anna numli lahum khairul li anfusihim. Dan janganlah sekali-kali orang kafir itu menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Jadi mereka kayak Ratu Elizabeth itu gegere bengkong digoleke dokter sing iso diceke, terus napa meneh osteoporosis goleke dokter sing iso ngiseni tulange, jantunge pripun goleke dokter sing iso masang ring segala macem gitu kan. Nah, klepe bocor goleke tukang tambal sak piturute gitu. Silakan gitu, gak apa-apa, tapi jangan menyangka kata Allah bahwasanya semua itu lebih baik. Enggak ada kebaikannya. Makanya ketika Nabi ditanya tentang orang yang terbaik, kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, kalau tadi tentang orang yang tercerdas, ini orang yang terbaik, yaitu orang yang tula umruhu wa hasun amalu. Di atas keimanan dia dikasih umur panjang, ning amale ditambahi. Umurnya ditambahi, mimpin pesantren, umurnya 56, 57, cekel polisi, apa? Memperkosa muridnya, naudzubillah gitu kan. Saya itu makanya kula ini kiai-kiai ten pesantren kan mending nikah papat ora apa-apa daripada ngoten niku gitu kan. Ngoten. Maka hal-hal seperti ini harus kita pahami nggih, bahwasanya hidup di atas kekafiran itu enggak akan lebih baik walaupun umurnya bertambah. Yang jelas malah nambah dosa. Malah cara wong duduk niku duduk jero, sing jerone neraka itu diduduk tambah jero gitu kan. Maka jangan sampai kita seperti itu. Makanya ketika kita dikasih iman kita bersyukur, kemudian kita tambahkan ketakwaan sehingga surga itu tambah dhuwur yang jenengan capai gitu. Jangan kayak orang kafir. Orang kafir itu meduk tambah jero. Makanya neraka itu ke bawah namanya darokat, surga itu ke atas namanya darajat gitu. Nah, makanya nek enten biaya namine darokat ditekoki. Kowe jerone sepiro kat? Innama numli lahum liyazdadu isma. Sesungguhnya kami beri tangguh mereka supaya tambah dosane tambah akeh. Walahum adzabum muhin, dan bagi mereka adab yang menghinakan. Sakniki wis ketok paling piye gitu, lewat nek perlu kei karpet, mungkin nek medhuk nek perlu enten wong sing bongkok kene iso dipidak kan ngoten. Dimuliakan sedemikian rupa gitu kan. Cara ajeng lewat kabeh kon minggir, silakan, ini dunia. Tapi ketika Anda di atas kekafiran, maka semua itu enggak akan nambah baik kecuali nambah dosa,
dan nanti di akhirat kamu justru akan menjadi orang paling hina. Kowe mbiyen tok sing sugih kae. Kowe mbiyen tok sing kafir kae gitu kan. Ternyata saiki kowe mung ning kono to. Sedangkan aku tukang tambal ban sing mbok hina, ning aku anggere adzan nang masjid. Nah, itu Pak. Hal-hal seperti ini yang kemudian harus kita tanamkan dalam hati kita. Apapun profesi kita, apapun yang kita kerjakan di dunia selama halalan, thayyiban, mubarokan gitu kan. Maka kita jalani dengan baik. Kita jalani dengan tenang, kita jalani dengan santai. Karena dunia niku sementara. Nek mboten kalian tuh kalau nanti sebutkan di sini toh, 1 hari di sana itu 1000 tahun di sini. Artinya 60 tahun jenengan ten mriki niku hakikate mung 15 menit ten mriko. Nek artinya jenengan itu 60 tahun di poro 15, itu berarti kan per menit itu 4 tahun gitu. Nek sekarang umur jenengan udah 56, jadi iki mung kurang sak menit Pak gitu. Kurang sak menit gitu. Jadi nek jenengan kadang napa sedang merenung nika mang delok jam niku tek iki sak menit niku. Mang titeni ki 13 tekan 12 kan sak menit. Maka akhirnya kalau jenengan udah 56 gitu. Nek kula kan jek rada akeh, jek kurang peta piro kurang selikur gitu. Maka di situ kita hakikatnya adalah cuman kurang semenit. Ya walaupun kita nggak tahu mati kapan ya Pak. Tapi kalau kita umumnya seperti kata Nabi, umumnya itu 60-70 sedikit yang lewat dari situ ya. Berarti kalau kita udah 56 mau menuju 60 berarti ya kurang sak menit gitu. Makanya panjenengannya sudah 70 lewat itu sakjane pun mboten enten jatah gitu. Makanya banyak-banyak istighfar, latihan tahlil gitu. Kemudian kelakuan mereka pada orang beriman. Nah, saya senang nih baca ini ayat ini. Makanya tadi saya bacakan kaketan kleru gitu. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Di dunia niku kelakuan orang-orang yang berbuat dosa itu kepada orang-orang yang beriman itu ngece, menertawakan. Oh kowe to, salat bendino ning tumpakanmu petondal wis logrek gitu. Kowe to, salat bendino sarungmu lusuh kaya ngono gitu kan. Manganmu Senin Kamis, isone mung Senin karo Kamis gitu. Wa idza marru bihim yataghafazun, dan apabila orang-orang beriman berlalu di hadapan mereka saling mengedipkan mata. Jadi mereka kumpul dengan kumpulannya wong sugih-sugih, wong iman lewat gitu kan. Mereka gelo. Halo sing ngomongnya ahli surga gelo, deloken gelo. Deloken pakaiane gelo deloken putih wis dadi coklat, pecine ireng wis dadi abu-abu. Sarunge bolong kene, bolong kono, deloken gelo sendale jepit wis selen gitu. Mereka saling menghina. Menghina siapa? Orang beriman. Makanya kalau panjenengan adalah orang yang dihina itu, fatubalil ghuraba. Bergembiralah buat orang-orang yang dianggap asing, orang-orang yang dianggap terhina oleh orang-orang kafir. Santai wae gitu kan. Makanya saya kalau baca itu seneng Pak itu. Seneng. Dan makanya saya kalau di balai kota wis gampangane wong-wonge jarang wong jenggoten ora apa-apa, aku guyang-guyu ae jenggoten dhewe itu. Ngoten. Enggak bisa dihitung jari di jenggot orang jenggot di sana itu. Kemudian wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu faqihin. Dan apabila mereka orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan bergembira. Ngumpul sama kaumnya, mendem bareng, mangan babi bareng gitu. Makan kirik bareng gitu kan. Saya belum lama arisan keluarga, ternyata ada salah satu lurah di Solo itu keluarga bapak saya gitu. Pas saya datangkan tukang fasu, di fasu ketahe ireng gitu. Dulure kembarane ngomong, "Wah, iki kok kan mangan pak kirik." Ning bahasane mboten kirik, wasu gitu. Ya itu, bergembira mereka, ngakak-ngakak gitu. Wah, kowe ra iso mangan kuwi to. Nah, ya wis ben gitu. Ora urus gitu kan. Nah, panganan terus kuwi kirik kuwi makane kaya kowe gitu. Nah, maka mereka kembali kepada keluarganya dengan bergembira ria, ketawa-ketawa, ngece gitu. Wa idza ra'auhum qalu inna haula illa dhalun. Bahkan ketika mereka melihat orang-orang beriman ini dorang duwe, nek nang masjid nganggo sendal jepit, bahkan sebagian mlakune pun boten jejeg mergo berbagai macam penyakit ra iso berobat gitu kan, enggak kayak mereka gitu kan. Maka mereka mengatakan, "Gelo, tanda Tuhan itu memilih kita sebagai anak-anaknya. Kita ke gereja itu pakai mobil, pakai kendaraan, pakai jas alus, wong kae sing ngomong iku uji surga. Nang masjid kuwi mlaku, bar kuwi mlakune wis kaya ngono diseret-seret, pakaiane elek gitu kan. Coba, apa kowe pengen ngono kuwi ngomong ning anake gitu. Ngoten niku. Kemudian wa ma ursilu alaihim hafidin. Allah katakan padahal orang-orang berdosa itu, pendosa itu tidak dikirim untuk menjadi penjaga bagi orang-orang beriman. Artinya Allah tuh enggak nyuruh mereka untuk ngawasi orang beriman, tapi kesesatan mereka mendorong mereka untuk selalu ngecek orang beriman.
Pengen tak delok imanmu ki marai kowe sugih apa ora. Selalu itu patokan. Pengen tak delok kira-kira kowe marai mangkat derajatmu tambah dhuwur apa enggak, pangkatmu tambah dhuwur apa enggak. Pengen tak delok kira-kira engko sing dadi lurah kowe apa aku sing wong ora iman iki gitu kan. Dan seterusnya. Selalu itu menjadi parameternya. Dunia dan Allah pastikan kowe kuwi ora tak kongkon dadi pengawasi. Ngapain enggak mau menyibukkan diri dengan urusan itu? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun." Maka pada hari itu nanti, hari kiamat nanti, giliran orang-orang berimanlah yang menertawakan mereka alal araiki yang durun, dan mereka orang-orang yang beriman itu akan duduk di atas dipan-dipan sambil saling memandang satu sama lain, yaitu memandang orang-orang beriman kalau wong kafir saiki nasibe kaya ngono, hal suwibal kufaru makanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Poinnya adalah dunia itu sementara. Mungkin ada yang kita yang diberikan, maka alhamdulillah. Tapi mungkin ada yang tidak diberikan oleh Allah kepada kita, maka itu insya Allah tetap yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sabari apapun cobaan yang menerpa kepada kita. Jangan pernah kita ganti akidah yang sudah ada ini. Kita tetap di atas akidah ini dan istiqomah. Jangan pernah kita kemudian melakukan ibadah-ibadah atau yang harusnya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya kita kerjakan hanya untuk mencari dunia, mencari ridhonya orang-orang kafir, mencari hal-hal yang berbau keduniaan. Maka itu adalah sebuah kerugian. Maka orang-orang yang beriman akan paham bahwasanya memang dunia inilah tempat di mana kita berjuang mempertahankan akidah, bahkan mungkin ditertawakan oleh mereka, tapi akhirat tetap menjadi utama karena kita yang akan diberi bukan mereka. Wabillahi cekap semanten dengan saged kula aturaken.